Salam kasih dalam Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Apa kabarnya? Sangat senang menyapa dalam sapaan Gembala GKI kelima. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus sangat baik, urapilah kami saat ini dalam sapaan Gembala, agar setiap kami boleh merasakan perjumpaan dalam kasih Yesus Kristus yang menguatkan, membaharui kehidupan kami. Ya Tuhan, tolonglah kami. Amin. Pemenungan firman Tuhan terambil dari 1 Timotius 4 ayat yang ke-10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Bapak, Ibu, Saudara, saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, pembacaan kita berkaitan dengan berjuang. Sesuai dengan bulan ini, yaitu bulan perjuangan, Agustus. Biasanya di bulan Agustus kita mengenang banyak sekali pahlawan-pahlawan dalam hidup kita. Kita memberikan waktu untuk merayakan akan kemerdekaan kita. Tapi tahukah kita bahwa di dalam hidup kita juga ada banyak orang yang berjuang dengan sangat luar biasa. Kira-kira siapa mereka? Apakah ayah kita adalah pejuangnya? Ibu kita? Oma opa kita? Dalam pembacaan kita diungkapkan satu tokoh yang luar biasa, yaitu Timotius. Timotius yang berjuang dalam hidupnya. Gambaran seorang pejuang yang luar biasa biasanya digambarkan dengan gagah perkasa, sudah matang hidupnya, sudah berusia banyak, ternyata jauh dari gambaran seorang Timotius. Timotius adalah anak muda yang mungkin masih kemerah-merahan, tapi Timotius diperhadapkan oleh kehidupan yang menekannya, dan Timotius dipakai oleh Tuhan untuk melawan segala kesesatan-kesesatan yang ada. Di tengah kehidupan bangsa yang mulai mengambil arah dan arus kehidupan berlawanan dengan Tuhan Allah, Timotius begitu khawatir dan getar. Tapi Tuhan Allah mengingatkan kepada Timotius bahwa perjuangan yang sesungguhnya adalah perjuangan yang berharap kepada tangan Tuhan Allah. Perjuangan yang berharap kepada karya Allah dan juga kepada tujuan yang Tuhan Allah berikan dalam kehidupan Timotius. Karena itu Timotius diingatkan untuk tidak takut dan gentar. Begitu juga dengan kita. Kita semua sekarang sedang berjuang pada masanya. Kita berjuang melawan tuntutan-tuntutan kehidupan. Saat ini pemulihan ekonomi dan segala macamnya. Kita berjuang melawan kelelahan di tengah kehidupan saat ini. Belum lagi perjuangan melawan apa yang ada dalam hati dan pikiran kita. Perjuangan dalam kehidupan sekolah, kuliah, dan pekerjaan. Tidak sedikit hal itu membuat kita merasa tertekan. Tetapi siapakah yang kita lihat dalam kelelahan dan rasa tertekan itu? Maka kita harus melihat satu figur yang luar biasa. Timotius belajar darinya, yaitu Tuhan Allah. Timotius memiliki kedekatan dengan Tuhan Allah. Sekalipun Timotius harus hidup berbeda dengan banyak orang sekitarnya, Timotius tidak merasakan bahwa dia ditinggalkan dan dihempaskan oleh Tuhan Allah. Karena dia punya Allah yang luar biasa, yang bahkan melihat ketidaksempurnaan dalam hidupnya menjadi kekuatan. Bagaimana dengan kita, tengah-tengah perjuangan? Kita bisa mulai dari pagi hari benar sampai tengah malam baru pulang. Mungkin hasil yang kita miliki tidak seberapa banyak ya. Mungkin itu semua mengecewakan hidup kita. Tapi mari lihat Tuhan Yesus dalam hidup kita. Tuhan punya tujuan-tujuan khusus agar kita tidak hanya hidup, tapi kita berjuang dalam kasih-Nya. Berjuang dalam Tuhan berarti kita akan memberikan anugerah bagi kehidupan. Berjuang dalam Tuhan, maka kita akan mendapatkan harapan yang tidak pernah mati. Berjuang bersama Tuhan, ibaratnya kita dibawa oleh Tuhan melewati kegelapan menuju terang yang luar biasa. Melewati segala macam kelelahan menuju kesegaran yang luar biasa. Melewati berbagai macam dalam hidup kita yang mungkin kita nilai tidak berharga menuju hal yang paling bernilai dalam hidup kita. Berjuang bersama Tuhan dan di dalam Tuhan tidak akan ada yang sia-sia. Begitu juga dalam perjuangan kita. Mari lihat karya Tuhan.
Mungkin apa yang kita miliki tidak seperti yang kita inginkan. Mungkin apa yang telah kita berikan ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita dapatkan. Mungkin segala sesuatu kita rasakan sudah kita lakukan yang terbaik, tapi masih belum sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mungkin kita tidak memiliki banyak hal untuk mengubah kehidupan menjadi luar biasa, tapi bersama Tuhan segala hal, bahkan untuk hal yang kita lihat tidak berharga pun, Tuhan bisa pakai dengan sangat luar biasa. Timotius di mata manusia saat itu tidak berharga, tapi di mata Tuhan sangat berharga. Timotius saat itu dianggap lemah karena mungkin seorang diri tengah banyak kehidupan dan orang-orang yang mendesaknya hidup dalam ketersesatan. Tapi Timotius tetap setia kepada Tuhan dan ingat akhirnya. Timotius menjadi berkat hidup yang luar biasa. Membawa banyak orang kembali pada harapan sekalipun berada dalam tekanan dan kesakan kehidupan. Saya dan saudara adalah orang-orang yang dipercaya Tuhan untuk dipakai Tuhan menjadi pejuang-pejuang iman saat ini. Bertahan dan berharap pada tangan Tuhan adalah jalan yang terbaik sembari kita tetap untuk berjalan selangkah demi selangkah bersama Tuhan di dalam Tuhan. Pasti tidak akan sia-sia. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita naikkan doa syafaat, kita berdoa. Tuhan Allah yang luar biasa, urapilah kami dalam perjalanan kehidupan kami. Tuhan, urapi dengan kekuatan, kepekaan, dan pengharapan. Kami naikkan ya Tuhan doa syafaat kami, sembari mengingat mereka yang sedang berjuang dalam rasa sakit mereka. Kami berdoa untuk Oma Maria Bambang, yang tanggal 9 ini juga Tuhan urapi dengan pertambahan usia dan sekarang sedang dalam masa pemulihan. Ibu Eni, Tuhan berkati dalam pemulihan cedera kakinya. Berkati juga untuk Ibu Heni Cahya, Ibu Tris, dan pemulihan. Tuhan juga urapi untuk setiap orang tua kami, Oma Budi, Oma Sevia Intan, Oma Lani Pangestu, Oma Sayang, Oma Theo, Tuhan urapi dengan penyertaan dan hikmat kasih Tuhan dan kekuatan tangan kasih Tuhan. Kami mengingat mereka yang berulang tahun, kiranya kamu berkati untuk Saudara Pipin Aditya, Bapak Siswo Tejono, Oma Maria Elizabeth Bambang, Oma Everdeen Christine Dale, Saudari Gloria Emmanuel Raquel, Saudari Risa Agustina Maureen Nelo, Bapak Suryanto Eli Chandra, Ibu Ria Ambarwati, Saudara Yoel John William Hutabalian, untuk Ibu Susana Wasti, Bapak Agus Kencana Putra, untuk Bapak Odi Gunadi. Kiranya Tuhan memberkati dengan hikmat kasih Tuhan dan kekuatan tangan kasih Tuhan. Berkati Tuhan untuk masa sekarang dalam pemulihan kehidupan. Untuk anak-anak kami terlebih khusus yang akan menempuh perkuliahan, kiranya kamu berkati khususnya mereka yang sedang berkuliah atau bekerja jauh dari orang tua mereka. Berkati dengan hikmat kasih Tuhan, kekuatan tangan Tuhan, dan penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa. Bapa Allah yang luar biasa dalam Yesus Kristus, Kau juga sertai dengan kehidupan pelayanan kami GKI 5 untuk boleh menjadi saluran berkat yang menyentuh dengan banyak jiwa dan cinta Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa kami haturkan bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan